Yesus Bapa Gembala kita berlimpah ruah dan berkahan bagi kita. Ngomong tante-tante, kakak-kakak dan adik-adik, Kenzo percaya jika Kenzo berdiri di sini saat ini sudah pasti atas kehendak Tuhan Yesus. Karena hanya rencana Tuhan Yesus yang dapat terjadi dalam hidup kita. Hidup kita berasal dari Tuhan dan Tuhanlah pemilik hidup kita. Dan atas kehendak Tuhan Yesus juga lah sehingga Kenzo memilih topik hari ini yaitu Christianhood in the midst of modern challenge. Artinya pemuda Kristen di tantangan modern. Hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan dalam semangat kebersamaan untuk merenungkan 3 peristiwa terkini yang menuntut perhatian kita, yaitu Imlek 10 Februari kemarin, Valentine's Day 14 Februari, dan pemilihan presiden yang bertepatan dengan hari Valentine. Sebagai Christ Ambassador, kita memiliki tanggung jawab untuk memposisikan diri secara bijaksana dan berdasarkan firman Tuhan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kita mulai. Yang pertama, Imlek. Menghormati tradisi tanpa menyembah berhala. Imlek adalah perayaan tahun baru yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Meskipun bukan hari raya Kristen, kita dapat menghormati tradisi tersebut tanpa menyembah berhala. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menghormati budaya dan tradisi orang lain tanpa mengabaikan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama baca Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kalau sudah dapat, mari kita bagi berdiri. Bersama-sama 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Deus Bapa kita. Yang kedua yaitu Valentine's Day. Memahami kasih sejati. Valentine's Day seringkali dipahami sebagai hari percintaan muda-mudi semata. Namun sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita diajarkan untuk memahami kasih sejati yang bersumber dari Tuhan. Kasih Kristus mengajarkan kita untuk mencintai dengan tulus, memberi tanpa pamrih dan melayani dengan rendah hati. Bapak Yesus Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Theos, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Theos dan mengenal Theos. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Theos, sebab Theos adalah kasih. Amin. 3. Pemilihan presiden. Mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan bijaksana. Pemilihan presiden adalah momen penting dalam kehidupan bangsa kita. Meskipun seringkali diwarnai oleh konflik dan pertentangan antar pendukung, sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan bijaksana, menjauhi fitnah dan kebencian, dan memilih pemimpin yang berintegritas dan memperjuangkan keadilan. Jangan sampai karena ikut-ikutan memilih dan hanya untuk terlihat pintar, kita akhirnya turut menyebar fitnah dan berita yang tidak benar atau hoax. Banyak sudah contoh-contoh yang kita lihat bagaimana pendukung paslon 02 dan 03 mengatakan 01 adalah gubernur paling bodoh di dunia. Benarkah demikian? Coba kita bertanya pada Mbak Google. Ternyata sumbernya justru dari Mbak Google. Ini membuktikan Mbak Google bahkan AI atau Artificial Intelligence yang sedang jadi trending topik atau hot news ini bukanlah sumber kebenaran. Contoh lainnya kita lihat paslon 01 dan 02 menuduh 03 terlibat kasus HAM di Wadas Jateng tahun 2022. Benarkah demikian? Jangan turut menyebar info yang belum tentu benar. Kita lanjut. Ada juga pendukung 01 dan 03 masih saja menuduh 02 terlibat kasus HAM di Mei 1998.
yang ternyata setelah kita pelajari faktanya itu tidak seperti yang selama ini kita ketahui. Kok bisa kita yang sudah banyak belajar masih bisa salah? Itulah propaganda media. Presiden Jokowi saja masih difitnah dan dicaci maki oleh para pendukung paslon 01 dan 03. Ini perlu kita bawa dalam doa. Banyak lagi contoh-contoh lainnya yang seharusnya kita jangan ikuti arus kebohongan. Kita harus pintar, tetap berdoa dan belajar, terus belajar. Ini dasarnya itu Amsal 11 ayat 14. Tanpa petunjuk-petunjuk, bangsa menjadi terombang-ambing, tetapi dengan banyak penasihat ia akan tetap teguh. Amsal 11 ayat 14. Saudara-saudara, dalam menghadapi Imlek, Valentine's Day dan pemilihan presiden, mari kita terus belajar kebenaran dari sumbernya, yakni Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar kebenaran yang ada dalam Alkitab yang dapat memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus, menjaga kesucian hati dan pikiran kita, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dalam segala hal. Sampai di sini dulu bagian Kensos, tadi akan disempurnakan oleh Pastor Jerry. Silakan. Iya. Luar biasa ini. Ya, memang ahli pidato yang ada menyampaikan khotbah singkat. Ini luar biasa, super singkat, padat dan monolog. Ya, ada yang menarik ya. Tadi di Kolose 3 ya, ayat berapa tuh? Ayat 17 ya. Ya. Pak Erik tolong ke The Water. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Theos dan Bapa kita. Mengucap syukur dalam segala perkara ini kayaknya mimpi buruk waktu persoalan datang. Ya kan? Ya sendiri. Mengucap syukur kan dalam segala perkara itu mimpi buruk ketika percecokan datang. Ini persoalan yang paling sulit di muka bumi ini. Disuruh mengucap syukur waktu badai datang. Wow. Oke. Tapi tidak apa-apa, kita belajar saja. Ya, tolong buat fokus dulu. Apa akan lampu nak toh? Terlalu itu kan ke kanan, tadi jadi kabel udah ke kiri. Kayaknya baterai susah.
Sudah baca kan? sudah. Ya. Kan jadi pastor. Ya. Sekali lagi. Tadi sekali Pak. Tadi sudah. Boleh ya? Boleh jadi pastor. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kyrios Yesus. Ya. Kyrio Yesus. Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Ya, Adonai. Adonai. Ya. Kyrio atau Kyrios itu bahasa Yunani untuk Tuhan. Sebenarnya kurang tepat sih. Untuk Tuan. Ya. Untuk Tuan. Ya. Tuan yang bukan sembarang Tuan. Tolong diperhatikan ya. Tuan di atas segala Tuan. Itu disebut Kyrio atau Kyrios. Orang Ibrani menyebutnya Adonai. Ya. Nah, Adonai itu penyebutan kepada bagaimana ini? Adonai itu penyebutan kepada Yahweh. Yahweh, Yod-He, Vav-He. Jadi kalau kita gunakan persamaan sederhana, linear, maka mengucap syukur, ya, apa yang kita perbuat dan perkatakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yahweh. Yahweh Yesus. Ini di sini tidak dipakai Allah, ya, tetapi Tuhan Yesus. Ya. Sampai mengucap syukur oleh Dia. Ini dia pakai to ya. Kecil sekali. Coba di sini Pak. Yang naik mana? Kasih naga ini kepada to, giving. Ini apa? To ya. Coba klik saja. Nah, klik ya. To, ho. To, ya, ho. Ini kok mengucap syukur oleh Dia. Ini kayaknya kurang tepat ya, oleh Dia. Ini to, ini ho. Ya betul ya. To, ho kan ya. Ini kan artikel. Ya. Giving to God. Ini sebenarnya oleh Dia ini tidak ada. Ini oleh Dia ini tidak ada. Ini bahaya. Mengucap syukur hanya kepada ini hoteos. Ini tidak ada di sini oleh Dia. Dalam bahasa Yunani tidak ada. Ya. Giving thanks to God the Father. Ya kan? To God the Father. Betul kan? Ya. The Father. Oh ini pakai
Ada, through him. Auto. Ini pakai through ya, through. Ya, through di bawah sini ya. Ya. Through. Kepada Theos. Ini melalui- bukan sebenarnya kalau through ini harusnya melalui. Ya kan? Melalui dia. Tapi di sini dipakai oleh dia. Jadi oleh dialah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa. Kepada Allah Bapa. Allah itu siapa? Bapa itu siapa? Ya, seringkali kita membaca narasi teks, kita terpengaruh oleh doktrin Trinitas sehingga otak kita susah sekali mau dilurus-luruskan, itu susah. Ya. Tadi malam saya angkat Yesus itu anak Allah dan anak manusia. Perhatikan, Yesus anak Allah, anak manusia. Itu tertulis dalam Alkitab. Tapi tidak ada Allah anak. Anak Allah ada. Ya, dalam teologi Trinitas ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu putar balik. Ya. Iblis kerjanya memutar balikan susunan firman Tuhan. Ya. Tuhan bilang jangan kau makan buah yang di tengah. Itu larangan perintah. Iblis bilang jangan kau makan semua buah-buah yang ada di Taman Eden, kecuali yang di tengah, diputar. Sekali lagi saya terbeban sekali untuk terus-menerus menjelaskan teologi proper. Ya. Teologi proper. Yahweh itu adalah proper noun, beda dengan Yesus. Yesus itu bukan proper noun, tetapi personal name. Ketika kita bersekolah, kita akan memaksimalkan otak kita untuk belajar yang benar. Misalnya, ketika kita bersekolah jenjang pendidikan, kita harus memaksimalkan otak kita untuk belajar yang benar. Saya kerjanya di farmasi. Ya. Kalau keakuratan itu lemah, maka sudah mau pecat. Sudah mau dipecat, memang. Jadi kerja di farmasi loh. Itu presisi itu penting sekali, betul nggak? Ya. Pak Erik, ya ini tidak berlebihan ya. Itu orangnya perfeksionis. Ya, maaf. Cara bertuturnya harus eksak, harus tepat, bicara teratur, semuanya presisi. Tahu ya presisinya? Tepat, kurang. Ya. Kurang. Tetapi sangat disayangkan untuk firman Tuhan kita asal-asalan. Ketika kita belajar Alkitab, kita asal bunyi saja. Ya, amin. Haleluya, biarnya nama ngerti. Apalagi kalau pendeta bilang, ada amin? Rame-rame kita amin. Ya. Mengerti? Tidak tahu apa yang Iya juga. iya juga. Ya.
Dong bilang dulu apa? Asal Bapak senang. ABS. Ya. Sekarang kan asal pendeta senang. Gitu. Di ruang TikTok ada beberapa orang Katolik, ya. Mereka ini bukan frater yang masuk, tapi orang Katolik. Ini jemaat ngomongnya saklek-saklek, presisi sekali. Ya kita di satu sisi kita cemnya. Jemaat saja sudah begini, apalagi berhadapan dengan dia punya pastornya. Ya. Jadi jangan heran untuk mau kalahkan dalam ruang debat, ya. Seorang Katolik itu sangat susah, ya. Karena orang bukan kacang-kacang, bukan daun lemon. Orang ini daun segala-galanya, ya. Daun pintu jadi, download. Makanya kalau di ruang diskusi kita asbun ada beberapa pendeta yang kita kasih skop masuk ke kamar gelap, kita langsung blokir. Pendetanya ada isi mau naik, malu dulu. Kita sudah kasih syarat. Di sini ruang diskusi bukan ruang ajak debat, apalagi debat kusir. Ya. Kalau Anda narasimu terindikasi ajak debat kusir, maka tempatmu di black box. Tempatmu di kamar ukuran 1x1 meter. Ya. Masuk di sana. Oke, kita balik ya. Jadi nama Tuhan Yesus itu Yahweh Yesus. Sekali lagi saya mulai perbiasaan. Ya kemarin ada beberapa orang yang mengklaim dirinya percaya Yesus tapi tidak percaya Yahweh. Pusing juga. Yesus itu bukan Yahweh. Ya. Ini tidak tahu belajar dari mana ini. Ya. Itu alirannya namanya Marcionisme. Ya. Jadi mereka buat perbandingan itu Yahweh di dalam PR itu sadis katanya. Ada bahasa pembujatan yang kita mau ngomong, kita sendiri takut. Tapi mereka hujat, benar-benar hujat. Mereka percaya Yesus, tetapi Yesus bilang, dengarlah hai Israel. Apa itu selanjutnya? Apa itu Esa? Theos itu Esa. Apa? Theos. Theos itu Esa atau Kyrios itu Esa. Jadi tidak ada Theos yang Esa, Kyrios yang Esa. Tolong dicari dulu. Dengarlah Israel. Coba dicatat, saya tahu. Tolong dipercepat di Android ya. Dengarlah Israel. Sema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, gimana tuh? Di dalam Markus ya. Tolong dicari. Sema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Di mana? Harus
Oke, kita lihat saja ke Ulangan 6 ayat 4. Yang carinya di situ, jadi akan cepat dapat ya. Ulangan 6 ayat 4. Ayat 4. Nah, ini akan dapat di sini. Markus 12 ayat 29. Coba klik saja di situ langsung keluar. Klik saja di situ. Klik saja di situ. Ya, dia keluar. Ya, akhir. Jawab Yesus. Mari kita baca kan 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dalam terjemahan lain. Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus ngutip Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin. Yunani. Itu Septuaginta. Septuaginta telah muncul 300 tahun sebelum Yesus Kristus oleh 70 orang ahli bahasa Ibrani. Mereka ini adalah orang Ibrani asli. Lebih dari 70 orang Ibrani ya, menyalin bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Yunani. Yesus menggunakannya. Makanya kalau baca, tinggal tulisnya di balik, Pak. Di atas. Di Ulangan 6 ayat 4. Ini kalau klik di sini ada lihat ya. Ya, dengarlah hai Israel. Ya, Yahweh. Coba di sini. Ini. Shema Israel. Tolong baca aja dulu supaya ramai dengar kok. Ibrani. Oke, 2, 3. Ini baca. Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Dan kalau para penolak, namanya aliran apa tadi? Ya, Marcionisme. Menghujat Yahweh. Nah, itu sebenarnya include-nya mereka juga menghujat Yesus. Karena Yesus itulah Yahweh. Yesus bicara di hadapan orang Israel, dengarlah hai orang Israel, pakai bahasa Yunani. Kyrios, Theos, Kyrios, ya, Kyrios, Hotheos ya, oke. Kyrios, Heis ya, ini. Oke. Yang ke ini ke Markus 12 ayat 2. Oke. Ode Yesus apa nih? Ya, ini Kyrios Hotheos. Emon Kyrios Heis Esti.
Kyrios, Tuhan. Theos, Allah, terjemahan lain. Ya. Tuhan itu Esa. Nah, ini karena orang umat binasa karena kebodohan. Yesus bilang begini, akulah dia. Akulah dia. Akulah Yahweh yang orang bilang sadis. Dia bilang, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Alkitab bilang begini, Efesus pasal 5 ayat 14 mulai. Ya, Efesus pasal 5. Ya, karena semua sudah kenyang, nanti habis ini orang akan pulang. Efesus 5 ayat 14. Oke. Mari orang baca ya. Baca sekeras-kerasnya supaya orang disadarkan oleh suara orang sendiri. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Naik, pindah naik, ya. Ikut saja, oke. Lanjut, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada kehendak Allah di situ. Kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Ya. Jangan bodoh. Kalau orang bodoh gampang dibodoh-bodohi. Sudah bodoh dibodoh-bodohi lagi. Ya. Coba orang baca Roma 16 ayat 18. Ini saya ulang-ulang kasih tahu supaya orang selalu beware. Beware apa ya? Waspada. Waspadalah. Kejahatan bukan karena ada Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18. Ya, mari orang baca, perhatikan, baca 2, 3. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Manis-manis. Selalu bicara berkat. Berkat. Mereka tidak melayani apa? Kristus Tuhan kita, bukan Allah kita. Tolonglah kritik teks. Kristus Tuhan kita. Kalau kami mencari kesenangan manusia, hormat manusia, maka kami bukanlah
Oke, Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia Galatia 1 ayat 10. 1 ayat 10. Jadi Dua. Oke. 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Theos? Ya. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba. Kristus. Kan kayaknya ada sedikit kontradiksi atas di sini dia pakai Theos, tetapi kalau mencari kesenangan manusia itu bukan hamba Kristus. Jangan kamu bodoh, jangan bodoh. Bangunlah dari tidur panjang berabad-abad. Jangan mau dicekokin, jangan mau hanya disugesti. Ada amin? Ada. Biar ada tasun, dapat dengar sedikit hijau. Dia ikut bilang amin. Berarti tasun ini. Ya. Jadi belajarlah bahwa Yesus itu ada beberapa epitet. Ya. Epitet, tahu epitet? Epitet itu gelar, sebutan, gelar, predikat, ya, yang melekat pada dirinya. Coba mari pikir ya. Yesus disebut anak manusia. Yesus juga disebut anak Theos, atau lain bilang anak Allah. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak manusia lalu anak Allah, apakah Yesus punya dominatur? Ini yang pusing kepala baby. Dari istilah inilah mereka angkat dominatur di dalam doktrin Trinitas. Perhatikan, kita belajar ya. Yesus mengklaim begini, ketahuilah bahwa anak manusia titik atas hari Sabat. Anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Ya, kan jadi aneh tuh. Anak manusia, kok bisa Tuhan atas hari Sabat? Itu bahasa Ibrani-nya Yahweh pencipta atas hari Sabat. Makanya orang Yahudi memang gregetan, grel sekali. Dia menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang yang buka atap rumah, lalu turunkan di hadapan Yesus. Yesus bilang apa? Ayo, ini cermat ini. Bagaimana kalau orang mau ikut cermat ini? Udah saya turun dari loteng. Orang Yesus dulu apa dia? Besar. Bangun dari Ayo. Cari Jo, bongkar atap dan cari Jo. Di mana itu? Markus 9 atau Matius 9? Coba tolong lihat. Cari Jo. Baca. Anakku, dosamu sudah diampuni. Coba cari. Itu menarik loh. Menarik.
Nah, Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Coba cari. Matius 9 itu. Anakku, dosamu sudah diampuni. Iya. Mungkin yang lebih gampang cari yang di apa tuh elektronik Pak. Alkitab elektronik. Ada berapa ya? Oh. Dosamu sudah diampuni. Markus 2. Markus berapa? 2. Markus 2:9. Markus 2:9. Ada orang yang Anak datang muda bahwa lain. kamu digotong oleh 4 orang. Ya. Markus 2. Ya. Itu betul juga Kak Anies bilang, angkatlah tilammu. Iya, Madrid deh, anakku dosamu sudah diampuni. Ya. Ada di bawah. Dosamu sudah diampuni. Ya. Angkatlah ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa Di dunia ini, di dunia ini anak manusia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. bahasa Yunaninya apa? Huios ho anthropos. Huios ho anthropos. Anak manusia. Coba mikir ya, mikir orang Yahudi yang paling tahu Yesus berkata-kata seperti apa, itu orang Yahudi, bukan kaum Trinitas, bukan. Mereka langsung berhadapan dengan Yesus. Kamu tahu bahwa anak manusia, ya, huios ho anthropos, aku anak manusia berkuasa. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai ada 2 kuasa. Apa itu? Bisa ingat? Dinamis dan Dinamis. eksosia. Ini dia pakai exousia. Nah, silakan lihat Pak. Betul nggak? Betul. Huios exousia. Apheme. Ini dia pakai exousia. Dia punya otoritas. Exousia. Dia berkuasa sebagai pemerintah. Itu otoritas, pemerintah. Makanya dia main perintah. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu orang Yahudi bilang apa? Siapakah orang ini? Coba nanti perhatikan dia punya pertanyaan. Ya. Tadi di mana ayat? Ayat berapa? Orang Yahudi cuma takjub. Ke atas lagi. Bangunlah angkatlah wajahmu dan tolonglah umatmu. Ulanglah. Ya. Berarti di ayat yang sebelah lagi. Ini tadi di Markus ya. Mungkin ada yang di lain. Lihat saja di preferensinya di atas Pak. Bukunya paralel. Bangunlah atau lihat di dosamu diampuni. Siapakah mengampuni dosa selain ya, dosamu sudah diampuni, bangunlah. Nah, coba lihat di Markus berapa nih? Atau Markus 2 atau Matius 11. coba di sini dapat lihat. Tunjuk aja dulu. Ya, tunjuk saja. Orang Yahudi. Siapakah orang ini? Bukankah mereka menghujat Allah? Di atas berarti, di atas Pak. Di atas. Menghujat Allah. Ya, ini. Terus lagi. Ya, ini. Ya, ini. Perhatikan ini. Ayat 7. Ya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Theos. Ya, ini menghujat Theos, menghujat Yahweh. Ya, karena orang Yahudi waktu itu memang mensakralkan sebutan Yahweh. Ya. Setelah ayat 5 Ya,
Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 5. Ya, lalu orang Yahudi berkata-kata di antara mereka, ya, menghujat Allah, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Theos, Yahweh. Di dalam perjanjian lama ada banyak ayat yang mengatakan akulah Yahweh yang mengampuni dosamu. Musa pemimpin tertinggi Israel, tidak pernah Musa bilang aku mengampuni dosamu. Tidak pernah. Abraham, bapa orang percaya, bapa dari kaum Israel, tak pernah Abraham bilang dosamu ku ampuni. Tak pernah. Karena mengampuni dosa adalah hak mutlak, prerogatif absolut dari Yahweh. Itu nalarnya. Makanya begitu orang Yahudi pada zaman Yesus, Farisi, ahli Taurat, dorang punya tugas hanya tiap hari kerjanya mengidentifikasi perkataan Yesus kalau ada yang salah. Tugasnya dorang cari-cari salahnya Yesus. Yesus mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Dorang seleweng. Siapa anak ini? Anak Kalmari sore. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Kurang minum obat so. Lalu dorang lebih grel lagi. Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Luar biasa, dia memerintah. Itu exousia. Dosamu sudah diampuni. Jadi dia memegang kedaulatan ilahi, otoritas ilahi. Dialah Tuhan. Bapa, ampunilah mereka. Dia memohon kepada Bapaknya. Betul ya? Betul nggak? Ibu Cika, Yesus memohon pengampunan kepada Bapaknya. Ya? Waktu dia naik salib, dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ibu berunding di belakang. Apa? Ya Bapak, ampunilah mereka. Memohon kepada Bapa untuk mengampuni. Itu kan begitu, tulis begitu itu. Itu perintah, bukan permohonan. Oh, perintah untuk Ampunilah. ya Bapak. Ampunilah. Itu kalau tensinya, tolong cari supaya orang buktikan ya. Nanti mama bukan protes. Mereka berbuat. Tolong cari. Bapak ampunilah mereka. Di Lukas 19 ya, kalau tak salah ya. Tolong cari dulu mama. Berapa? Lukas 19 ayat. Tolong dicari dulu bantu. Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tolong dicari. Lukas 23 ayat. Oh, Lukas 23. Nah, Lukas 23 ayat 24. Oke. 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Oh, 34. Ya, ini parah. Ayat kiri mati kanan. Ya. Ini Bapak. Ode Yesus elege pater. Apes ya, Apes. Ya. Oke. Apes ya. Apemi itu ampuni. Nah, coba lihat di Yesusnya. Bapa, ampunilah mereka. Forgive. Apes
atau Efes. Ini perintah apa nih? Ini sini. Ya, klik ini. Ini ampuni. Ya, ini coba forgive apa? Betul ini? Coba. Ini apa? Maksudnya Andi pergilah. Pergilah. Ini ya, forgive ya. Ya, oke. Ini di sebelahnya. Forgive ini apa? Ini punya tesisnya di sebelah. Oh ini pakai, ini di bawah itu. Itu pakai forgive ya. Afili kan? Ini morfologisnya. Ini. Ya, periksa. Tolong perhatikan, belajar ya. Mari kita belajar. Infor, aus, imperatif. Ini perintah. Ini imperatif. Verb, aus, bentuk kata kerja yang sudah lalu. Jenisnya perintah, bukan permohonan. Dia bilang kepada Bapa, ampuni mereka. Dia tidak memohon pengampunan kepada Bapa untuk kita. Tidak. Dia perintah, Bapa, ampuni mereka. Ya. Dia perintah. Itu salah satu trinitas PA ya. Apa? Itu salah satu trinitas PA ya. Itu bukan ayat Trinitas. Emang kalau mereka sudah terkurung dalam black box ya begitu. Kita harus tahu narasinya, kenapa dia perintah. Mari belajar, tolong perhatikan sini. Supaya kita jangan terperangkap dengan doktrin Delu Haru ya. Baca Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 27 ya. Yohanes 6 ayat 27 ya. Atau 37. Yohanes pasal 6. Semua oke, sini 37. Oke, tolong terkira di depan dulu. Ya, supaya jangan sebentar bingung. Yesus bilang begini. Ya. Oke, tolong baca yang 2, 3. Semua yang diberikan Bapa padaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang lagi. Kenapa? Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, kalau aku turun dari sorga itu ada dua. Ada dua. Turun dari surga. Yang mau ditanya, ada natur insani enggak? Tidak. Tidak. Dari surga Pak, bukan ada satu tuh. Aku telah turun dari sorga. Betul. Dengan tubuh seperti apa? Tubuh insani turun dari sorga, atau dia tubuh sorgawi? Tubuh sorgawi. Ini yang harus kita paham. Makanya tolong dibaca Ibu Cindy 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayat 40. Ya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Iya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Yesus tak punya tubuh duniawi. Yesus bukan natur insani.
Karena dia dari sorga. Bisa tangkap ya? Jadi kalau ketika kita menyanggah doktrin Allah Trinitas, ayat ini harus dipakai. Lalu orang bertanya begini, Trinitas punya senjata andalan. Lalu kenapa kok Yesus bisa menangis, Yesus bisa marah, Yesus bisa... Kira-kira kenapa? Itu membuktikan bahwa dia punya natur insani. Dia mengosongkan diri kan orang yang dia mengosongkan diri, orang yang dibuat sama dia. Betul? Apa Yesus memang punya natur insani? Tidak. Ya. Jadi kalau Yesus bisa menangis gimana? Dia Yesus bisa marah, Yesus bisa mengosongkan diri. makan ikan. Jadi gimana tuh buat jawabnya? Jawab dong. Dia di kuasa sepak bola. Kesuka dia dong. Itu menunjukkan bahwa dia punya natur insani. Kan dia bisa nangis, dia bisa sedih, dia bisa rasa takut. Jadi ada dua. Tapi kan orang dibuat aturannya dia. Itu cuma batasan Iya. sebenarnya manusia. Iya. Sebenarnya yang boleh menangis dulu siapa? Tuhan Yesus atau orang? Iya, maksudnya yang boleh menangis apa? Dan yang maksudnya yang boleh menangis pertama itu saja sama dengan ayam dengan DP telur siapa lebih dulu? Yesus yang Kalau menangis. Tuhan Yesus menangis menurut orang dari manusia tak ikut yang boleh menangis. Sudah diaturnya gitu sudah. Kan persoalannya kan orang lain bahwa Yesus itu manusia. Manusia sejati. Dalam teologi orang bilang manusia 100%. Ya. Jadi ada manusia 100%, berarti ada manusia perpuluhan. Tuhan yang ada. Betul kan? Betul. Manusia 100%. Jangan heran kalau orang-orang Islam bilang Yesus ada istri karena manusia 100%. Bisa tangkap ya? Ya, manusia 100% itu akibat. Lalu Allah 100%. Allah kok ditahan? Ini ramai. Mari kita baca alasan. Dengar dulu ibu, jangan ngomong dulu nanti sebentar hilang. Jadi Hilang, Pak. kan di mana tempat dia ada. Yesus berkenosis. Itu bahasa kuncinya. Yesus berkenosis. Mengosongkan diri. Dia yang tadinya transendental, tahu istilah transendental? Diri. Ya. Karena dosa dia transendental. Iya. Lalu gimana dia jadi imanen? Dia ada dalam kita. Dia Immanuel. Jadi manusia. Ya. Dia tidak jadi manusia. Menjadi Dia harus kenosis. mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri, sengaja meletakkan kemahaannya, tidak menggunakannya. Bisa tangkap ya? Itu kenosis. Dia yang setara, ekuivalen. Dia adalah Yahweh. Dia kenosis. Mengosongkan diri. Ya. Yesus tidak pernah jadi apa istilahnya inkarnasi. Ya. Inkarne itu bahasa Latin. Itu jadi daging dari roh menjelma jadi daging. Yesus tidak dari roh. Saya bantah ulang-ulang para pembela, ya, para pembela atau penolak Trinitas. Ya. Mereka tolak, tapi mereka klaim bahwa Yesus itu roh, Allah itu roh, lalu roh menjadi daging. Itu tidak biblikal. Ya. Allah bukan roh. Dengar baik-baik. Yahweh bukan roh.
Apa? Kalau bukan roh apa? Dia kuasa. Yahweh bukan roh. Dalam bahasa Yunani disebut Allah itu roh. Lalu dalam 2 Korintus 3 ayat 7, Tuhan adalah roh. Coba kita lihat dulu supaya Anda lebih bingung. Bingung doang. Yohanes 4 ayat 23. Mulai dari sana. Harap jangan terlalu banyak bercerita supaya bisa perhatian ya. Sebab kalau enggak, Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ya, kalau nggak salah. Yohanes A berarti ayat 4. Ya, mari kita baca di bagian atas saja. 23. Allah itu roh atau Theos itu roh. Oke ya. Nah sekarang cari Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 7 kalau nggak salah atau 17. 2 Korintus 3 ya. Ayat 7. Betul ada. 2 Korintus 3 ayat 7. Ya, 17. Oke, 2-3. Sebab Tuhan adalah roh. Ya. Ini dan di mana ada roh? Ini salah ini terjemahan. Coba lihat Pak di sebelahnya. Tolong ya, sebelah. Ya. Di mana ada roh? Hode Kyrios to pneuma esin ode to pneuma Kyrio. Jadi tidak ada Allah di situ lain yang melenceng. Di mana ada roh Tuhan bukan roh Allah. Ini perlunya kita kritik teks terjemahan. Ya. Nah, pertanyaan tadi, Tuhan dan Allah itu identik atau sinonim? Bingung doang. Bingung. Pikir-pikir ya nanti PR minggu depan. Tuhan bukan roh, Allah juga bukan roh. Tapi dia bisa menjadi roh. Jadi sebenarnya Tuhan itu apa? Tuhan Tuhan menyatakan diri kepada Musa di mana itu? Keluaran 3 ayat 14. Mari baca. Baca itu. Keluaran 3 ayat 14. Makan kenyang dan Ada. Firman Allah adalah Mari pada Musa. Ini baca Elohim ya. Ini baca Elohim. Oke, 2-3. Firman Elohim kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Jadi, ketika Musa bertanya Moh-Semo, bagaimana dengan namamu? Tolong naik ke atas saja. Ya, ayat sebelumnya. Oke, ini bagaimana? Ya, apabila aku mendapatkan Apakah yang harus Ya. dijawab kepada mereka? bagaimana tentang namanya? Ini dia bilang apa? Ini. Semo, Mah-Semo atau Moh-Semo, Mah-Semo. Bagaimana dengan namanya?
nggak kasih tahu, ya. Tuhan nggak bilang beta ini Jerry misalnya, itu nama pribadi. Ya. Dia tidak kasih tahu nama diri pribadinya. Dia kasih tahu apa? Keberadaan hidupnya kekal, kata kerja. Mari kita baca. Ya. Setelah langgar lekornya dari pintar. Wayomer apa nih? Koh. Ya, Lomar Israel. Ehye, Asher, Ehye. Ya, Ehye, Asher, Ehye. Nah, kita lihat gramatikal. Mana tuh Ehye di sini? Ya, I am who I am. Ya, ini Ehye. Coba lihat di sini. Di sini. Kalian baca. Ya, oke. Passing morphology. Ini verb. Kal imperfect, first person, common singular. Ini kata kerja, verb. Kal ini juga kata kerja. Ini kal, kalau dalam bahasa Yunani-nya auris. Kata kerja yang tidak tahu masa berlakunya kapan. Auris itu bentuk pas, tapi tidak tahu pasnya kapan. Ini kal imperfect, kata kerja, ya, orang pertama tunggal, ya, orang pertama tunggal, kata kerja imperfect. Jadi dia mengatakan aku ada, ya aku ada, itu kal imperfect. Dia kata kerja, hayah itu hidup, ehye atau hayah. Ini coba lihat sini ditulis ehye. Ini klik sini tulisnya hayah, ya. I am. Lihat di ucapannya. I am. Bentuknya nomor. Ini. Jadi ya, ini hayah. Ini perhatikan. Ini hayah. Hayah, ehye, hayah. Itu yang bentuk konstraknya jadi yod he, vau he. Itu konstraknya. Ya. Jadi dia bukan roh. Ya. Itu narasi Yohanes dan narasi dari Korintus, ya Paulus, itu oknumnya satu. Allah itu roh, Tuhan adalah roh, yang dimaksud adalah Yahweh. Tolong perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita lihat yang Emi-nya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Tolong terkira ini Bapak ini adalah FY ya, kal imperfect ya, kal imperfect. Kal imperfect atau verb imperfect. Mari kita lihat pernyataan. Oke, perhatikan baik-baik. Ya. In the beginning, ya, pada mulanya ada firman, NRK, N, Hologos. Nah, perhatikan yang N kedua ini, klik di sini N, keluarnya ini, ya, munculnya. Ini ada. Pada mulanya awalnya ada. Ada siapa? Ada firman. Firman itu ada dalam tensisnya. Lihat di sebelah. Lihat di sebelah tensisnya. Yang ini itu di sebelahnya. Ini Pak. Ini Pak. Di atas ini. Di atas. Iya, ini di atas. Ya. Ini bacanya apa? Verb
imperfect indikatif. Itu yang tadi kal imperfect. Tersingle. Ini cari tesisnya. Ini hubungannya begini. Ya, EY asal EY itu kal imperfect. Datang kepada E ini itu adalah verb imperfect. Sekarang kan kal itu verb, sama. Semakin bergulung semakin bagus. Itu akan terjadi kumparan yang berat. Mana datang dari mana itu? Tersingle. Iya, third person singular. Sama kan tadi? Coba balik di sini Pak. Kan dapat tahu. Ya. Ya. Balik first person singular. Ya. Tapi ini kalau imperfect. Aku dan dia. Ya, imperfect. Verb imperfect. Ini verb dengan kal ini sama, kata kerja. Ini kal dalam istilah bahasa Ibrani. Kal. Verbnya bahasa Inggris. Aku dan dia. Oke, jangan terlalu ribet dulu nanti. Jadi Nggak belum lebih jauh. Jadi yang itu Aku adalah aku. Yesus itu Yahweh. Jadi itu Jangan disebutkan. Itu namanya. Nah itu, Pastor, jadi yang mau jawab itu Allah bukan roh, jadi sebetulnya apa namanya? Apa? Aku yang adalah aku itu, jadi dia bukan roh. Bukan roh. Tapi bisa menjadi roh. Iya, iya. Tapi iya. dia apa dan maksudnya? Apakah dia dari awal itu apa dah? Yesus. Memang apa ya mau bilang? Dia ada karena DP cuma DP sabda, cuma DP firman, atau Dia ada saja. Dia ada. oh ada tapi Ada Dia ada. Kita tidak bisa tak terselami kan? kita tidak bisa merangkai merumuskan. Oh iya, Nggak bisa. cuma yang penting orang cuma tahu ada dah. Dia ada. Ada yang hidup. Makanya kalau bentuk dalam bentuk tidak terdefinisikan. Nggak bisa. Dia mau jadi apa saja terserah. Mari kita lihat kata roh. Mari kita lihat kata roh. Yohanes pasal 1 ayat 1. Mari kita lihat. Tadi coba teman perhatikan. Ini kan EY itu kan ada. Kal imperfect ya. Kal imperfect. Bukan noun. Nah, coba lihat ini. En hologos ya. Pada mulanya ada firman bukan roh Allah. Roh Allah di mana? Allah itu roh. Yohanes berapa tadi? Yohanes 14 ya. Yohanes 4 ayat 6. Coba. Sorry ya. Ya. 24. Yohanes 4 ayat 24. Ya, ini perhatikan. Roh ini apa? Coba klik sini, sini roh. Pneuma di tesisnya. Bukan, belum. Ini klik sini. Ya. Ya. Ini perhatikan. Roh ini noun, nominatif, neuter. Neuter, tidak bergender. Dia bukan maskulin, bukan feminin. Bukan. Tapi dia kata benda. Ya. EY aset EY adalah kata kerja. Ya. Dari EY aset EY ini ya, orang Israel menjaga kekudusannya, mereka membuat konstrak, membangun sebutan Yod-He Vav-He. Yod-He Vav-He itu adalah proper noun. Mari kita lihat.
ke tadi itu kejadian ya, kejadian bukan. Oke, kita ke kejadian 1 saja lah. Kejadian 2 ayat 4. Ini dia, gampang-gampang saja. Ayat 4, perhatikan. Ya ini, Tuhan Allah. Di sini dia pakai Tuhan Allah. Di mana? Yang di sini? Evan? Ya, ini klik. Ya, di sebelahnya. Proper di sebelahnya. Ya. Ini perhatikan. Ini noun. Proper noun. Bukan personal name. Yesus personal name. Yahweh proper noun. Allah, listen, kan sudah pas dekat-dekat ini. Elohim. Di mana Elohim? Ya, itu. Ini apa? Noun maskulin, plural, jamak. Ini noun, satu proper noun. Ini common noun. Ya, kalau dalam tesis yang lain itu common noun. Itu kata benda umum. Penjelasan gramatikal, parsing gramatikal, prestasi morfologis ini yang dihindari oleh Trinitarian. Ya. Berani itu Bambang Nursina bongkar ini, ambil. Ini akan menelanjangi kebodohannya sendiri. Karena dia tidak mungkin akan menghindar ini. Nah mungkin. Mau lari kemana ini? Ini gramatikal loh. Ini tata bahasanya. Makanya di dalam teologi biblikal, tafsir, hermeneutik, teologi biblikal itu ada 3 prinsip tafsir biblikal yang kita bisa sebut apa? Gramatikal, historical. Bukan. Ya. Di dalam gramatikanya, ya kalau keseluruhan ada apa sih pertama? Literal, historical, gramatikal. Di dalam gramatikal ada morfologis dan parsing morfologinya, sintaksis dan semantik. Ini jangan lupa. Morfologi itu masuknya harus ada parsing morfologi. Ya, karena morfologi itu biasanya cuma singkat-singkat. Ya, morfologisnya apa-apa. Ya, F apa, ya, feminin itu, verb, V apa. Ya. Ada parsing, ada sintaksis, ada semantik. Kenapa para Trinitarian, teolog Trinitarian, profesor doktor Trinitarian tidak berani nyentuh ini? Tidak berani. Ini karena orang akan buka aib sendiri. Itu pasti buka aibnya. Ini tidak bisa mau nipu bagaimana ya? Mama tuh di situ ya, semua basah. Oke. Kalau semua sudah mengerti, bersyukurlah. Yang belum harus belajar. Berjaya. Gimana, Erik? Ada yang mau ditambahkan?